Alhamdulillah, di dalam kesempatan pada malam hari ini saya dipasrai oleh Ustaz Komarudin untuk membadali, untuk menggantikan beliau. Nanti nek taklime Bidayatul Hidayah mangke kersane istiqomah dipun terasaken kalih Kyai Komarudin. Dalu niki monggo sareng-sareng ngalap barokah saking Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad saking kitab beliau Risalah Adab Sulukil Murid. Mugi-mugi insyaallah kula panjenengan sami angsal manfaat saking beliau, saking ilmu-ilmu beliau dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu fi kitabih Risalah Adab Sulukil Murid wa 'alal murid an yajtahida fi kaffi jawarihihi 'anil ma'asi wal atham wa la yuharrika syai'an minha illa fi ta'atin wa la ya'malu biha illa syai'an ya'udu 'alaihi naf'uhu fil akhirah. Wa 'alal murid an yajtahida fi kaffi jawarihihi 'anil ma'asi wal atham. Dan sudah suatu keharusan bagi seorang yang dia itu menginginkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersungguh-sungguh di dalam menjaga, menahan seluruh anggota tubuhnya daripada melakukan maksiat, daripada melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Wala yuharrika syai'an minha illa fi ta'atin. Tidak menggerakkan salah satu daripada anggota tubuhnya kecuali adalah di dalam ketaatan. Tidak menggerakkan anggota tubuhnya kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'malu biha illa syai'an ya'udu 'alaihi naf'uhu bil akhirah. Tidak menggunakan anggota tubuhnya, tidak beramal dengan salah satu anggota tubuhnya kecuali untuk sesuatu yang manfaatnya itu adalah kembali kepada dirinya di akhirat nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kula panjenengan iku diparingi kalih Gusti Allah tugas diciptakan kula panjenengan iku tidak lain dan tidak bukan, tugasnya adalah untuk menyembah Allah. Tugasnya kula panjenengan ora lanang, ora wedok, ora nom, ora tuwa, kabeh tugasnya menungso niku ibadah kali Gusti Allah, nyembah Gusti Allah. Nah, ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, Allah memberikan fasilitas kepada kita. Allah ngasih tugas, kita diberikan fasilitas. Nah, fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu berupa anggota tubuh kita. Lisan, telinga, mata, kemudian tangan, kaki, dan lain-lain, seluruh anggota tubuh kita. Nah, fasilitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu adalah untuk sebagai sarana supaya seseorang itu bisa melakukan tugasnya dengan baik, supaya bisa melakukan tugas yang Allah berikan kepada kita dengan maksimal. Nah, maka dari itu kita kalau pengen rahmat, pengen ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sepantasnya, sudah merupakan keharusan harus menjaga anggota tubuh yang itu merupakan sarana dari Allah, dijaga supaya tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan mendapatkan seseorang itu mendapatkan adab. Na'udzubillah min dzalik. Tidak menggerakkan anggota tubuh itu kecuali adalah untuk ibadah. Mata gunakan untuk ibadah, kemudian mulut gunakan untuk ibadah, telinga gunakan untuk ibadah. Begitu juga dengan anggota tubuh yang lain. Nah, kemudian ketika kita akan melakukan satu perbuatan amal soleh, satu perbuatan amal, itu harus direnungkan terlebih dahulu, dipikir-pikir sih. Ojo langsung melaku, nih dipikir-pikir sih. Nah, dipikir-pikir itu bagaimana, lihat dulu apa yang kita lakukan ini manfaatnya, apakah kembali kepada kita manfaat
atau na'udzubillah malah kemudian madharat yang kembali kepada kita. Harus dipikir-pikir terlebih dahulu. Jangan asal kita melakukan sesuatu tapi kita nggak tahu baik dan buruknya. Kita nggak tahu akibat daripada apa yang kita lakukan. Nah, harus direnungkan. Apa yang mau kita ucapkan, atau apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita dengarkan, supaya seseorang itu nanti menjadi orang yang selamat, dan bukan hanya selamat, supaya menjadi orang yang untung di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Nah, wal yubaligh fi hifdzil lisan. Ini pertama Habib Abdul Hakam membahas tentang lisan. Nah, wal yubaligh fi hifdzil lisan. Hendaknya seorang yang dia itu pengen ridha Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh di dalam menjaga lisannya. Nah, bersungguh-sungguh dalam menjaga lisannya. Fa inna jirmahu shaghirun, karena lisan itu bentuknya kecil. Lisan itu bentuknya kecil, di mulut kita bentuknya kecil. Wa jurmuhu kabirun, tapi dosa yang ditimbulkan daripada lisan itu adalah sangat besar. Nah, bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda yang artinya tidaklah seseorang yang dia itu mengucapkan kebaikan kemudian hasil daripada ucapan yang merupakan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala catat untuk dia ridho dari Allah sampai nanti dia berjumpa dengan Allah. Dan tidaklah seseorang itu mengucapkan kejelekan, dia tidak tahu apa hasil yang dia dapatkan daripada ucapan jeleknya itu, kecuali ternyata dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan murka dari Allah sampai nanti perjumpaannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu jaga benar-benar lisan kita. Bentuknya kecil tapi dosa yang ditimbulkan itu sangat besar. Nah, dari sebab lisan keluarga yang rukun bisa menjadi pecah, persahabatan bisa hancur. Nah, dalam bermasyarakat sesama tetangga gara-gara lisan bisa nggak rukun. Nah, gara-gara lisan, bahkan mungkin negara bisa hancur gara-gara lisan. Nah, tapi sekarang itu ada juga lisan wa akhwatuha. Nah, lisan wa akhwatuha. Bukan hanya kana dan inna saja yang ada akhwatnya, tapi lisan itu juga sama. Nah, lisan ada akhwatnya. Akhwatnya lisan ta'malu amalan lisan. Ya, dia beramal dengan amalnya lisan. Artinya apa? Akibat manfaat madorotnya itu sama seperti yang ditimbulkan oleh lisan. Apa? Jempol. Nah, zaman sekarang itu jempol ada juga telunjuk. Kenapa? Karena saya nyekel HP lek mencet go jempol, karena saya mencet go telunjuk, karena saya mencet go pulpen. Karena ada itu HP yang ada pennya. Nah, ini perlu hati-hati. Sekarang ini bukan hanya lisan saja yang dapat berbicara, tapi jempol dan telunjuk atau pennya HP itu juga bisa berbicara. Kadang nggak ketemu, jaraknya jauh. Ya, jaraknya jauh, orang tidak bertatap muka, tapi bisa nyakiti hati. Orang ketemu nih ngelarani, ngelarani hati. Nek dhisik kan suwe ora jamu godhong telo, suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Saiki lho rasa dadak ketemu gawe gelo akeh kok. Gitu. Rak ketemu. Adem gawe gelo akeh. Nah, makanya itu lisan wa akhwatuha. Nah, itu yang beramal seperti amalnya lisan itu perlu dijaga. Nah, fal yakuffahu 'anil kadhibi wal ghibati wa sa'iril kalamil mahdzur. Nah, lisan itu seseorang harus bisa menjaga lisannya supaya tidak mengucapkan kebohongan, supaya tidak ngerasani dan juga tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang enggak baik. Nah, bohong, ngerasani, dan juga amal-amalnya lisan yang lain yang buruk-buruk itu.
keseringan, bukan kadang, keseringan kita melakukan perbuatan dosa, mengucapkan yang itu adalah merupakan perbuatan dosa atau ucapan dosa, itu nggak kerasa, prakrasa. Saiki wong kumpul melakoni dosa gede ora krasa. Ana ya ora wong nganggur wedok tok, lanang ya padha wae. Ya. Biasanya sing arisan wedok-wedok. Nah, engko majerise undangane arisan. Biasane dadi majelis rasan-rasan. Ora sida arisan. Gitu. Nah, biasanya ana wedok, saiki ora nganggur wedok tok, lanang ya padha wae. Ya lanang ya padha wae. Kumpul bareng nek ora ana sing diwibahi ngono ki ora rame. Gitu, garing ngono. Monoton, nek ora ana sing dirasani koyo monoton. Padahal ghibah itu minal kabair. Ghibah itu termasuk daripada perbuatan dosa besar, bukan dosa kecil ghibah itu. Ngrasani itu ora dosa sing enteng-enteng, bukan. Ngrasani itu termasuk daripada dosa yang besar. Tapi banyak kita ketika ngrasani itu dengan losdol, gak kroso sama sekali. Nah itu adalah melakukan perbuatan dosa besar. Nah maka dari itu benar-benar ini ditekankan sama Nabi Abdullah Haddad, ditekankan untuk benar-benar jaga lisan, tahan daripada melakukan kebohongan, ghibah dan yang lainnya. Wal yahtaris minal kalamil fahish, dan jaga supaya tidak mengucapkan ucapan yang kotor, misuh. Ya. Jaga lisan itu aja sok misuhi wong. Nah, wong genah-genah bentuke menungso, ganteng, ayu, diceluke kebun binatang. Ya ta? Wong genah-genah menungso diceluke nuwun sewu, celuke segawon misalnya ya. Celuke apa codot misalnya. Ya. Wong tuane lek jenenge apik-apik diakekoi sing lanang loro sing wedok siji wedhuse. Lah kok diceluki nganggo jeneng pedet misalnya. Nah, ini jangan sampai kemudian kita itu mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang kotor. Rasulullah SAW itu lam yakun fahishan wa mutafahishan. Rasulullah itu tidak pernah mengucapkan ucapan yang kotor, tidak pernah melakukan perbuatan yang kotor. Tidak pernah Rasulullah SAW. Nah, jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah itu semuanya baik. Baik itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Dalam situ durah itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah itu tidak mengucapkan, tidak melakukan sesuatu kecuali adalah ucapan-ucapan dan perlakuan-perlakuan yang baik kepada siapapun itu. Nah, tidak memandang status seseorang itu seperti apa, tidak memandang warna kulit, tidak memandang dari mana dia itu, sukunya apa, tidak memandang, semua Rasulullah mengucapkan kepada mereka itu ucapan yang baik dan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik. Wa minal khawdi fima la ya'ni. Nah, ini penting ini. Dan menjaga lisan daripada tenggelam di dalam obrolan yang tidak ada manfaatnya. Wa illam yakun muharraman, walaupun itu bukan suatu hal yang diharamkan. Nah, obrolan yang tidak ada manfaatnya, walaupun itu bukanlah suatu hal yang haram. Ini bahasanya fadul. Fadul itu yaitu tadi ma la ya'ni, yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk daripada kesempurnaan kebaikan Islam seseorang itu adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Nah, kalam al-fadul, ucapan yang tidak ada manfaat ini dobitnya seperti apa? Batasnya itu seperti apa? Dikatakan bahwasanya batas kalam yang tidak ada manfaat itu adalah tidak ada hajat ukhrawiyah, tidak ada hajat dunyawiyah. Itu batasannya. Ketika ngomong gak ada urusan akhirat, gak ada urusan duniawi, artinya tidak ada keuntungan akhirat, tidak ada keuntungan dunia. Ini adalah kalam yang malayani, yang tidak ada manfaat. Haram, tidak haram.
Nah, tapi perlu seseorang itu menjaga ucapan, menjaga lisannya supaya tidak mengobrol atau mengucapkan sesuatu yang enggak manfaat walaupun itu tidak haram. Kenapa? Fa innahu yuqassil qalba. Karena orang yang tenggelam di dalam obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya itu termasuk daripada sesuatu yang dapat membuat kerasnya hati. Ya, membuat kerasnya hati. Hati nek wis keras dinasehati ora mandi. Dijak ibadah ora gelem, dijak ngaji males. Nah itu hati wis keras seperti itu. Dan termasuk yang membuat kerasnya hati itu adalah obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat walaupun itu tidak haram. Bahkan sebagian ulama itu ada yang mengatakan gini, obrolan yang tidak ada manfaatnya itu makruh jika dilakukan setelah waktu isya. Baru sholat isya ngobrol sing ora ono manfaate itu makruh. Sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Kecuali kalau ada manfaatnya. Ada itu urusan akhirat, ngaji misalkan. Ada itu urusan dunia misalkan urusan pekerjaan, ada manfaatnya. Nah, kalau tidak ada manfaatnya guyon-guyon tok, cangkruan tok, nongkrong tok, penting konco ngopi gitu. Nah, itu adalah sebagian ulama mengatakan itu adalah makruh. Nah, bahkan yang Nabi Abdul Haddad mengatakan itu termasuk yang membuat keras hati. Wa yakunu fihi dhiya'ul waqt. Dan di dalam obrolan yang enggak ada manfaatnya itu buang-buang waktu. Seandainya waktu obrol-ngobrolnya dia enggak manfaat itu dibuat untuk ngaji, dia akan mendapatkan faedah yang banyak. Dibuat untuk bersolawat, dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Dibuat untuk saling menasihati sama satu sama lain, dia akan mendapatkan manfaat yang banyak. Nah, kalau dibuat obrolan-obrolan yang sia-sia, ya sudah berarti dia menyia-nyiakan waktu dan nanti dia akan nyesel. Rabbirji'un, ketika sudah meninggal dia akan mengatakan Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima taraktu, supaya aku bisa mengerjakan amal soleh di dalam waktu yang telah aku tinggalkan secara sia-sia. Tapi ketika seorang sudah meninggal dunia ngomong gitu sama Allah, mustahil, gak ada manfaatnya. Gak mungkin dia kembalikan ke dunia berinkarnasi gitu, gak ada dalam Islam. Ya, reinkarnasi ono ning film-film Korea. Ya itu sebagian tontonane drakor-drakor iki engko udah ngerti reinkarnasi. Tontonannya kartun-kartun di ono, ya. Nah, kemudian bal yang bagi lil murid alla yuharrika lisanahu illa bitilawatin. Nah, yang sepantasnya untuk seorang yang dia itu pengen ridho Allah, pengen rahmat Allah, dia tidak menggerakkan lisannya kecuali adalah untuk membaca Al-Quran, au dzikrin atau untuk membaca dzikir, au nushin lil muslimin atau menasehati sesama orang Islam, au amrin bima'rufin atau memerintahkan seseorang untuk melakukan kebaikan, au nahyin an mungkarin atau melarang seseorang daripada keburukan, kemungkaran, au syai'in min hajati dunyahu atau sesuatu yang termasuk daripada kebutuhan-kebutuhan dunianya, allati yasta'inu biha ala ukhrahu, yang dia gunakan untuk membantu urusan akhiratnya. Nah, ini boleh ngomong-ngomong masalah dunia enggak masalah, enggak apa-apa, tapi yang ada manfaatnya untuk akhiratnya, ya. Bukan terus kemudian omongan dunia yang enggak ada keuntungan nanti di akhirat. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang berat untuk kita nih. Wong kapak-kapak awake dhewe nek ngomong yo akeh fadhule ya gitu. Ya, akeh yang mungkin bisa dikatakan lebih banyak basa-basinya. Nah, lebih banyak basa-basi, qil wal qol. Nah, banyak basa-basi daripada yang bermanfaat. Tapi insyaallah ini dengan barokah majelis ta'lim yang istiqomah ini setiap malam Rabu, mudah-mudahan insyaallah jadikan kita orang-orang yang lisannya itu adalah lisanan dzakira, yang selalu berpikir. Amin ya rabbal alamin. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, kullu kalam ibni Adam, seluruh pembicaraan, seluruh ucapan manusia, alaihi lalahu,
adalah tidak baik untuknya. Nah, seluruh ucapan Ibnu Adam itu adalah alaihi, kembalinya kalau ala itu biasanya sing ora apik. Nah, kalau lahu itu sing apik. Nah, da'a yad'u du'aan ala itu adalah mendoakan jelek. Artinya da'a yad'u du'aan ala itu artinya mendoakan jelek. Tapi da'a yad'u du'aan li itu mendoakan baik. Nah, kalau da'a yad'u du'aan ila itu mengundang artinya. Nah, jadi cuma dalam bahasa Arab beda huruf jarnya itu nanti sudah ada yang maknanya berbeda padahal kalimatnya itu sama. Nah, kalau ala sini biasanya untuk suatu yang buruk. Nah, jadi Rasulullah bersabda semua ucapan manusia itu kembalinya kepada dirinya itu adalah jelek, bukan baik. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah dan semisalnya, au amrun bima'rufin, atau mengajak kepada kebaikan, au nahyun an mungkarin, atau melarang daripada keburukan. Itu tiga ini adalah yang kembalinya kebaikan kepada dirinya. Selain itu adalah kejelekan. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pernah satu ketika Habib Abdullah bin Usaid bin Tahir beliau menceritakan ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku apa sesuatu yang bisa aku lakukan, yang bisa aku amalkan, yang dengan amal tersebut aku bisa masuk ke dalam surga. Aku bisa masuk ke dalam surga, alias aku mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah SAW dia menjawab, "Berilah makan kepada orang yang kelaparan, atau berilah minum kepada orang yang kehausan, atau perintahkanlah seseorang untuk melakukan kebaikan, atau laranglah seseorang daripada melakukan keburukan. Dan jika kamu tidak bisa melakukan itu semua, cukup tahan lisanmu supaya tidak melakukan keburukan, supaya tidak mengucapkan keburukan kepada orang lain." Nah, ini loh. Pertama suruh melakukan kebaikan. Kalau nggak bisa, cukup tahan lisanmu supaya tidak mengucapkan keburukan tentang orang lain atau tidak mengucapkan keburukan kepada orang lain. Ini termasuk salah satu amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah, bisa memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jika Anda itu tidak bisa untuk menjadi bunga mawar yang indah, maka janganlah Anda itu menjadi duri yang dapat menyakiti. Nah, kalau kita tidak bisa, kita dengan ucapan kita tidak bisa untuk memuji, katakanlah, maka jangan mencaci. Nah, ucapkanlah yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, maka diem. Nah, ini termasuk tanda orang yang beriman. Rasulullah SAW dalam hadis, dalam sabda beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang dia itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa maka diam. Nah, kalau tidak bisa maka diam. Nah, itu tadi kita ulangi lagi. Perlu hati-hati, gunakan lisan itu adalah untuk hal yang manfaat. Begitu juga dengan akhwatuha tadi. Ya, lisan dan saudara-saudaranya, jempol, telunjuk, pen, tutul, HP, ya, itu gunakan untuk yang manfaat. Kalau tidak bisa memberi kedamaian kepada orang lain, maka jangan kemudian kita gunakan lisan wa akhwatuha itu untuk menyebarkan kebencian kepada orang lain, karena semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW
beliau itu mewanti-wanti kepada kita. Mewanti-wanti kepada kita. Bahkan sampai diberikan kriteria oleh Rasulullah SAW. Kepada seorang yang berilmu, kita senang sama orang yang berilmu, kita senang sama orang yang alim. Tapi ternyata tidak semua orang alim itu bisa kemudian kita ikuti. Tidak semua orang alim, tidak semua orang berilmu kita ikuti. Tapi kata Rasulullah, la tajlis inda kulli alimin illa alimin yad'uka min khamsatin ila khamsah. Nah, jangan kalian duduk kepada seluruh orang alim. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadisnya secara tekstualnya agak lupa. Ya, jangan duduk kepada seluruh orang alim, tapi duduklah bersama dengan orang alim yang mengajakmu dari 5 perkara menuju 5 perkara. Nah, gue masih lali dilenggerkan. Nah, pertama, seorang alim yang mengajakmu dari yang aslinya cinta terhadap dunia, kemudian berubah menjadi zuhud. Yang pertama, dari cinta kepada dunia menjadi zuhud. Dari sombong menjadi tawadhu. Kemudian Kemudian dari salah satunya nih ya, ada 5, tapi saya agak lupa. Nah, pertama tadi dari sombong kemudian menjadi tawadhu, dari cinta dunia menjadi zuhud, dan ini yang jadi pembahasan kita, dari permusuhan menjadi perdamaian. Nah, ini jadi ikutnya seperti itu, bukan terus kemudian yang aslinya rukun malah dipecah belah. Nah, yang seperti itu kata Rasulullah jangan. Kita hormati sebagai orang alim tetap, tapi bukan untuk diikuti. Nah, lisan, ya kita nih sebagai sebagai pemilik mulut, lisan, pemilik wa akhwatuha tadi, jempol, telunjuk, kita punya HP, gunakan adalah bukan untuk menebarkan keresahan, menebarkan kebencian, tapi gunakan untuk menebarkan kedamaian, kerukunan. Semua nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau bersabda, "Uridat 'alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Semua amal daripada umatku itu dilaporkan kepadaku, disodorkan kepadaku. Baik dan buruknya semua disampaikan kepadaku, kata Rasulullah. Nah, kecil besarnya semua disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu fi mahasini a'malihim, dan aku dapati termasuk daripada amal-amal kebaikan mereka, yaitu umatku, adalah apa? Al-adha yumatu 'anit thariq, duri yang disingkirkan dari jalanan. Menyingkirkan duri dari jalanan, menyingkirkan gangguan dari jalanan, itu sekecil itu. Katakanlah jenengan delok paku ning dalan sampean jupuk supaya ora kena wong, supaya ora bocorke bani wong misalkan sing lewat. Wes itu kan suatu hal yang sepele sebenarnya. Wong jupuk paku tok terus disingkirke. Gitu tok. Itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu fi masawi a'malihim an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Dan aku dapati, kata Rasulullah, dan aku dapati daripada amal-amal keburukan umatku, yaitu apa? Nukha'ah. Kalau sekarang jarang ya kita lihat. Nukha'ah itu kayak apa namanya? Katakanlah itulah itu toriak yang dibuang ada di masjid kemudian tidak dikuburkan, alias mengotori masjid kemudian tidak dibersihkan. Nah, mengotori masjid kemudian tidak dibersihkan, ini suatu hal yang mungkin jarang diperhatikan juga. Misalkan nih masjid ono acara, gawe acara nih masjid, kemudian keluar snack, nanti ada minuman gelas ono sedotane, buka plastiknya sedotan, kemudian ditujes plastiknya buat di masjid. Rak kroso, kadang-kadang wong buat plastik ngono kan rak kroso, Pak. Bar jupuk sedotan,
wes berga ditujes ora kosong, dekek di masjid. Kemudian tidak dibersihkan olehnya sendiri. Nah, sampai duwe kantong wis plastik kuwi kantongi. Wong ora ngabut-ngabuti plastik. Ya, kantongi supaya apa? Tidak mengotori masjid. Nah, kata Rasulullah itu termasuk salah satu yang akan dilaporkan kepada Rasulullah. Padahal itu suatu hal yang kecil. Nah, maka dari itu jangan sampai nanti catatan amal yang sampai kepada Rasulullah SAW itu adalah karena adanya ucapan-ucapan yang enggak baik atau adanya postingan-postingan yang enggak baik yang kita kemudian menjadi pelakunya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadilah orang yang membuat bangga Rasulullah, yang membuat senang Rasulullah, bukan membuat kecewa, membuat nangis Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Hadirin al-hadratur rahimakumullah. Kemudian tulisan tadi ya. Wa'lam anna as-sam'a wal basara babani maftuhani ilal qalb. Dan ketahuilah bahwasannya pendengaran dan penglihatan itu adalah dua pintu yang terbuka yang menuju ke hati. Pendengaran dan pandangan adalah dua pintu yang terbuka yang menuju ke hati. Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Semua sesuatu yang masuk dari keduanya, masuk dari pendengaran, masuk dari penglihatan, itu semua akan sampai ke hati. Wa kam min syai'in yasma'uhul insan aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu atharun ilal qalb. Berapa banyak sesuatu yang didengar oleh seseorang, sesuatu yang dipandang oleh seseorang daripada hal-hal yang enggak baik, yang tidak sepantasnya untuk didengar, yang tidak sepantasnya untuk dilihat, kemudian pengaruhnya itu sampai ke hati. Gara-gara delok sesuatu yang ora pantas, akhirnya tekan ning ati. Krungu sesuatu yang ora pantas, tekan ning ati. Nah, yang kemudian ketika hati itu sudah terpengaruh, ta'suru izalatuhu anhu, sulit untuk menghilangkan pengaruh tersebut dari hati. Fa innal qalba sari'ut ta'athur bi kulli ma yaridu 'alaih, karena hati itu akan cepat terpengaruh dengan sesuatu yang sampai kepadanya. Nah, hati itu gampang terpengaruh. Makanya ndonga karo Gusti Allah itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jaluk dikokohke, jaluk ditetekke ning agamane Gusti Allah. Nah, kenapa? Karena hati itu cepat, bolak-baliknya itu cepat, berubahnya itu cepat. Wa idza ta'athara bi syai'in ya'suru mahbuhu anhu. Ketika hati itu sudah terpengaruh dengan sesuatu, maka sulit untuk dihilangkan darinya. Bal yakunil murid harisan ala hifdzi sam'i. Maka dari itu seorang murid, yaitu orang yang pengen ridho, pengen rahmat Allah, hendaknya dia itu menjadi orang yang sangat tekun, yang sangat sungguh-sungguh di dalam menjaga pendengaran dan penglihatannya. Mujtahidan fi kaffi jami'i jawarihi 'anil atham wal fadul. Bersungguh-sungguh di dalam menahan anggota tubuhnya dari perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Nah, bukan hanya lisan saja, ternyata mata, telinga itu juga sama. Jangan melihat sesuatu yang haram, mendengar sesuatu yang haram. Bahkan bukan hanya yang haram, yang enggak ada manfaatnya pun juga jangan. Artinya kalau kita enggak sama sekali, mungkin itu suatu hal yang berat, tapi pelan-pelan dikurangi. Nah, dikurangi. Cobalah kita ngaca sendiri masing-masing daripada kita nggak usah nunjuk orang lain, nggak usah merasa lebih baik dari orang lain. Kita ngaca sendiri. Waktu kita saat ini itu lebih banyak mana? Melihat yang baik, mendengar yang baik, atau melihat sesuatu yang nggak baik atau nggak manfaat. Nah, tentu daripada katakanlah orang-orang ngomong sering pondok insya Allah lebih banyak apa namanya APE lah, saya ini sono sing ngatur sini omah awake dhewe lho Pak, sini omah wong sing cekelane HP. Nah, cekelane HP sampai nyekel tasbih 5 menit kuwi wis sok sangar-sangaro ngoten lho Pak. Ya to, tapi sampai nyekel HP 2 jam 3 jam ngono iki wis koyone wis gek sediluk. Nah to, lah itu
ngaji Quran, ngono iki ngaji Quran sak jam ngono wah wis hebat to. Sak jam wis sangar pisan. Ya, padahal nek nyekel HP mulai bakdo salat Isya ngono iki tekan jam 1 ngono. Wih, wong dadi jam 1 ora krasa. 6 jam, 7 jam kok besar meh subuh ngono tarawih salat Assalamualaikum wah wayahe turu iki. Nah itu ngotennya kathah. Omane terutama sing nom-nom. Nah, maka dari itu perlu jaga anggota tubuh daripada perbuatan dosa dan juga perbuatan yang enggak ada manfaatnya. Wal yahdhar minan nadhar bi'ainil istihsan ila zahratid dunya wa zinatiha. Fa inna dhahiraha fitnah wa batinaha ibrah. Nah, dan perlu kita berwaspada ketika memandang dunia. Memandang dunia dengan pandangan menganggap itu adalah suatu hal yang istimewa. Jangan dianggap istimewa dunia itu. Keindahan-keindahan dunia jangan dianggap istimewa. Hati-hati ketika memandang dunia itu adalah istimewa. Kenapa? Fa inna dhahiraha fitnah. Dhahiri dunia itu fitnah. Dhahirnya dunia itu adalah fitnah. Wa batinaha ibrah, dan batinnya dunia itu adalah pelajaran. Nah, wal ainu tandur ila dhahiri fitnatiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Mata memandang kepada dunia itu adalah dhahirnya, bagian luarnya dunia. Sedangkan hati memandang kepada dunia itu pada bagian batinnya. Nah, kalau hati itu nanti tergantung moto. Ketika mata melihatnya itu memandangnya adalah itu istimewa, nanti hatinya akan terpengaruh. Nah, nih, wa kam min murid nadhara ila syai'in min zakharifid dunya. Berapa banyak daripada seorang murid itu orang yang pengen ridhonya Allah, dia sudah ibadah semangat, dia sudah ngaji semangat, tapi kemudian dia melihat kepada keindahan-keindahan dunia, famala biqalbihi ila mahabbatiha. Akhirnya hatinya justru condong untuk cinta kepada dunia. Wasai fi jam'iha wa imaratiha. Kemudian dia berusaha untuk mengumpulkan dunia, berusaha untuk memakmurkan dunia. Padahal awalnya semangat ngaji, akhirnya gara-gara dunia ngajine ditinggal. Awalnya sregep sholat jamaah ning masjid, gara-gara delok dunia iki istimewa, akhirnya jamaah ditinggal. Suwe-suwe sak salate ya ditinggal. Nah, mugi-mugi kula panjenengan boten ngoten niku nggih. Ya rabbal alamin. Bayam bagi laka ayyuhal murid an taghudda basaraka an jami'il kainat. Nah, maka dari itu sudah pantasnya seorang yang dia itu ingin ridhonya Allah, ingin rahmatnya Allah, untuk memejamkan pandangannya daripada seluruh alam semesta, artinya keindahan-keindahan dunia. Jangan melihat dunia itu istimewa. Ya, melihat dunia wala tandur ila syai'in minha illa ala qasdil i'tibar. Boleh memandang dunia, tapi tujuannya itu bukan untuk memandang itu istimewa. Tujuannya adalah untuk mengambil pelajaran. Ya, untuk mengambil pelajaran. Artinya bagaimana? Wa ma'nahu an tadhkura 'inda an-nadhari ilaiha. Artinya ketika Anda melihat kepada dunia, Anda ingat, Anda tersadar annaha tafna, bahwasanya dunia itu sementara. Dunia itu akan hancur. Wa tadhabu, dan bahwasanya dunia itu akan pergi. Wa annaha qad kanat min qablu ma'dumah, dan bahwasanya dunia itu suatu hal yang baru, dulunya enggak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu kam nadhara ilaiha ahadun minal adamiyyin fadhahaba wa baqiyat hiya. Dan ketika melihat dunia, Anda harus menyadari bahwasannya berapa banyak daripada orang yang dia itu mengumpulkan dunia, kemudian dia pergi, dunianya masih ada. Artinya wis kadung ngumpulke akeh-akeh, ternyata dhewe ora nikmati, entuk keselit. Entuk keselit. Wa kam tawarataha khalafun an salafin. Berapa banyak orang-orang yang akan datang
Nah, orang-orang yang di masa yang akan datang itu kemudian malah justru mereka yang menikmati. Orang-orang yang terdahulu yang mengumpulkan, ternyata bukan mereka sendiri yang nikmati, yang mengumpulkan, ternyata yang mengumpulkan adalah orang-orang yang baru. Nah, ibarat bangun omah gede-gede, megah-megah, magrom-magrom, omahe dadi sing duwe setruk. Gitu. Omahe dadi sing duwe setruk. Ora suwi kemudian meninggal dunia. Nasallallahu alaihi, mugi-mugi paringi sehat afiat kula panjenengan sami ya rabbal alamin. Itu gambarannya seperti itu. Gitu. Wis kadung dimegah-megahke diapik-apike, wis kesel golek duit, kemudian ngenteni omahe dadi, besan dadi setruk, kemudian meninggal dunia, dikontrakke. Gitu sing nikmati wong liya. Atau dituku karo wong liya, dinikmati karo wong liya. Itulah dunia itu seperti itu. Nah, jadi memandang dunia itu adalah untuk mengambil pelajaran, bukan kemudian memandang itu adalah istimewa. Nah, kemudian wa idza nadarta ilal mawjudat fandur ilaiha nadharal mustadil. Nadharal mustadil biha ala kamali qudrati mujidiha wa bari'iha subhanahu. Nah, ketika seorang itu melihat kepada alam semesta, kepada dunia yang ada ini, lihatlah dengan pandangan untuk mencari petunjuk terhadap kesempurnaan penciptanya. Nah, mencari petunjuk, kita melihat, Masya Allah, ciptaan Allah begitu megahnya. Masya Allah, ini menunjukkan kemegahan ini menunjukkan bagaimana kayanya sang penciptanya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus kalau seperti itu. Kalau memandang dunianya itu istimewa, memandang dunianya itu bernilai, nah itu gak baik. Akhirnya nanti males ibadahi. Dunyone diuber, ya, tapi akhiratnya keter. Nah, jangan sampai seperti itu. Fa inna jami'al mawjudat tunadi bilisani haliha nidaan yasma'uhu ahlul qulub al-munawwarah an-nadhiruna bi nurillah an la ilaha illallahul azizul hakim. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada, jami'ul mawjudat, jami'ul makhluqat, kalau orang itu memiliki hati yang bersih, mereka itu akan bisa mendengar seluruh alam semesta ini. Mereka menyerukan bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mulia, Zat yang maha bijaksana. Nah, semua itu berzikir menyerukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan orang itu dia bisa bersih hatinya, an-nadhirun binurillah, dia itu ketika memandang adalah memandang dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendengar itu semua. Nah, maka dari itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini pelajaran yang kita bisa ambil dari kalam Habib Abdullah Al-Haddad ini. Pertama, tadi itu jaga seluruh anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita diberikan oleh Allah sebagai fasilitas untuk kita beribadah kepada Allah, bukan sebagai fasilitas untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi ditekankan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, lisan wa akhwatuha, kemudian telinga, mata, ini dijaga semuanya. Ketika seseorang itu bisa untuk menjaga itu semua, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke derajat yang tinggi. Nah, hadirin dan hadirat rahimakumullah, gunakan itu semua untuk bisa kita menjadi orang yang bermanfaat, bukan menjadi orang yang justru malah mendatangkan madharat. Kita gunakan itu semua untuk menebarkan kedamaian, bukan untuk menebarkan kebencian, perpecahan. Nah, maka dari itu yang paling disenangi sama Rasulullah. Nah, dalam satu hadis, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al imanu billah wan naf'u lil muslimin. Dua perkara yang paling afdol, yang tidak ada yang lebih afdol dari dua perkara ini. Apa? Yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat kepada sesama orang Islam. Wa khoslatani, dan dua perkara, la syai'a akhbatu minhuma, yang tidak ada perkara yang lebih buruk daripada keduanya, asyirku billah wa dhurru bil muslimin,
menyekutukan Allah, syirik, dan memberikan atau mendatangkan madarat kepada orang Islam lainnya. Nah, madarat, manfaat dan madarat itu bisa dari ucapan, bisa dari ilmu, bisa dari tindakan, bisa dari harta. Nah, jadi jadilah orang yang bermanfaat, bukan menjadi orang yang madarat. Nah, nih nanti yang akan didapatkan enak, pokoknya jangan pernah memiliki keinginan untuk berbuat zalim. Nah, dalam satu hadis katakan man asbaha lam yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana atau ma taqaddama. Dikatakan seorang yang ketika dia itu masuk di pagi hari, dia memulai hari tidak ada niatan untuk mendzalimi orang lain. Tidak ada niatan tok ini. Memulai pagi hari tidak ada niatan untuk mendzalimi orang lain, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak, wong Islam enak. Ora ono niatan elek lho wis diampuni dosane karo Gusti Allah. Nah. Waman asbaha yanwi nusratal madlum, dan siapa orang yang memulai hari punya niat untuk menolong orang yang terzalimi, wa yaqdi hajatil muslim, punya niat untuk membantu hajat daripada orang Islam, menyelesaikan hajat orang Islam lainnya, kana lahu ka ajri hajatin mabrurah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji mabrur. Haji mabrur, al-hajj al-mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Wong sing haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas untuk dia kecuali adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Lho enak. Sampean ora ono niatan elek, isuk-isuk sampean tangi ora ono niatan elek, diampuni